Halo, bertemu lagi dengan Asup. Kali ini saya membuat video tentang membuat video dengan PowerPoint dengan menu slideshow, record slideshow. Kita langsung saja dalam proses pembuatan videonya. Kita buka file yang ingin kita buka. Kita jadikan videonya. Diklik di slideshow, kemudian record slideshow. Ada dua cara di dalam membuat video menggunakan PowerPoint, yaitu menu Insert Screen Recording dan menu Slideshow Record Slideshow. Kedua cara ini memiliki kelebihan tersendiri, tergantung dari apa yang ingin kita tampilkan di dalam videonya. Kalau menggunakan screen recording, maka yang akan terjadi adalah merekam semua tampilan yang ada di layar. Bukan hanya tampilan PowerPoint-nya, tapi juga file-file yang lain. Mungkin di dalam pemberian materinya diperlukan membuka juga e-book, misalkan Microsoft Office, Excel, Word, ataupun program lainnya yang ingin ditampilkan di dalam video. Nanti yang mungkin berbeda sedikit dengan slideshow, dalam rekamannya screen recording itu tidak ada tampilan untuk si narator pembicaranya. Yang akan dibahas dalam video ini adalah cara kedua, slideshow dan kemudian record slideshow, di mana untuk cara pembuatan video menggunakan screen recording akan dibuatkan dalam video yang lain. Dalam slideshow, record slideshow, hanya merekam pada slide yang tampil dalam hal ini. Kemudian dalam rekaman dan hasil rekamannya nanti tampilan pembicara naratornya itu bisa dipilih mau ditampilkan atau tidak ditampilkan. Nah, mungkin ada kendala juga kalau ingin ditampilkan, nantinya akan memakan space dari tayangannya, sehingga nanti mungkin perlu di-adjust peletakan di mana si tampilan tersebut itu akan ditaruh di dalam slide-nya. Slideshow, record slideshow mungkin lebih praktis dalam proses pembuatan video, namun sekali lagi hanya file materinya saja yang bisa divideokan, tidak bisa memasukkan tampilan dari file lain atau dari program lain. Hasil dari tag setiap slide-nya nanti akan tersimpan di slide itu sendiri. Ini mungkin buat beberapa orang akan lebih memudahkan apabila di antara tag-tag yang ada ingin beristirahat sebelum pindah ke slide berikutnya. Bedanya dengan screen recording, dalam screen recording itu timernya jalan terus, sehingga kalau mau break itu agak tidak nyaman, karena dalam hal ini mesti menunggu kapan yang tepat. Sementara kalau dalam record slideshow itu kita bisa atur sendiri kapan kita mau pindah ke slide berikutnya. Kemudian sebelum kita melakukan perekaman, kita bisa siap-siap dulu baru mulai merekam. Fitur navigasinya kita coba lihat apa yang ada di dalam sini. Di kiri atas ini ada record, kemudian stop dan play. Nanti kita akan cobakan. Kemudian ada dalam hal ini eraser, pen, highlighter. Di sini di bawah eraser, pen, highlighter dan pilihan warnanya. Di sini di dalam slideshow tidak ada laser pointer seperti di screen recording. Kemudian ini untuk yang previous slide, ini untuk yang next slide. Jadi kalau misalkan mau balik ke yang sebelumnya tinggal sini, mau setelahnya tinggal di sini. Kemudian di sini ada mikrofon. Kita memang butuh untuk dinyalakan, tinggal klik nyalakan. Kemudian ini untuk kameranya. Kameranya mau diaktifkan atau tidak. Kemudian ada lagi yang previewnya.
Jadi kalau misalkan kameranya nyala, maka dalam hal ini eh, bisa kita pilih apakah mau kitanya tayang atau tidak di dalam rekamannya. Kita cobakan satu-satu. Dalam hal ini kita coba yang pertama dulu, record, stop, dan play. Jadi kalau ini merupakan tayangan materi, kalau kita record, maka pilihan 3, 2, 1, baru kita mulai berbicara. Lalu stop. Nah, kalau stop artinya kita sudah melakukan satu take pada slide ini. Kita contoh lihat ya, apa yang terjadi ketika tadi kita melakukan record lalu stop. Ini hasilnya. Baru kita mulai berbicara. Lalu ya. Oke, jadi itu yang terjadi ketika kita menggunakan fitur record. Record itu berarti kita start mulai, lalu ketika stop kita selesai, lalu kita mau review dulu, kita lakukan play. Kalau memang dalam hal ini kita kurang puas, mungkin ada salah atau ada kurang, maka bisa direcord ulang. Nanti rekaman untuk slide ini akan di-replace dengan rekaman yang terakhir. Oke, kemudian di sini ada eraser, pen, highlighter di bawah sini, eraser, pen, highlighter. Jadi kalau kita ingin sambil menjelaskan menggunakan misalkan pen, kita bisa pilih warnanya. Misalkan saya mau pakai warna ungu gitu. Maka ini kita bisa membuat tulisan apa. Kalau mau meng-highlight atau stabilo, kita tinggal pilih. Misalkan stabilonya mau warna kuning apa. Oke. Kemudian untuk eraser, tinggal diklik eraser, tinggal klik. Nah, hilang. Jadi ini bermanfaat kalau misalkan perlu menambahkan atau mengilustrasikan sesuatu dengan menggunakan pen ataupun highlighter. Nah, di sini memang sekali lagi tidak ada untuk yang laser pointer. Kalau kita ingin pindah ke slide yang lain, previous ataupun yang next-nya, maka tinggal diklik saja. Lalu sekali lagi kalau ingin merekam, misalkan di dalam slide tertentu sudah direkam, maka kalau kita rekam lagi akan mereplace rekaman yang sebelumnya. Kita cobakan berikutnya menu mikrofon, kamera, dan kamera previewnya. Kalau mikrofonnya kita matikan, maka konsekuensinya tidak ada suara yang terekam. Tapi kalau kita nyalakan, akan ada suara. Simple. Kemudian untuk fitur kamera. Kamera di sini ada dua sebetulnya. Yang satu adalah kameranya mau digunakan atau tidak. Kalau kita klik nyalakan, maka berarti kameranya aktif. Tetapi kita tidak tahu sebetulnya mungkin ingin sebagai seperti cermin, maka previewnya mungkin kalau mau dinyalakan juga bisa diklik dinyalakan, maka nanti akan muncul defaultnya di kanan bawah. Oke, misalkan kita coba rekam dengan menggunakan kamera preview. Kita coba rekam lagi. Ya, oke, kita akan coba dalam hal ini memunculkan gambarnya. Nanti ada di sini. Kalau tidak dimunculkan gambarnya, bukan berarti tidak ada, tetapi ada, tapi tidak tayang di sini. Oke, kita coba lihat hasilnya. Kalau sudah selesai, kita tinggal close. Nanti dilihat di dalam filenya itu ada di mana untuk yang ini. Nah, ini kalau misalkan kita lihat tadi kita sudah buat untuk posisi previewnya ada di sini. Kalau memang dalam hal ini tampilannya menghalangi teks ataupun
bagian dari materi, mungkin kita bisa geser ke sini atau dimanapun letaknya. Ini kalau misalkan di slide nomor lain itu kalau di kanan atas, kalau di slide nomor 3 misalkan ini akan menghalangi, tinggal kita atur saja. Jadi bisa letaknya maupun juga ukurannya kalau mau digeser. Oke. Kemudian yang terakhir adalah dalam hal ini kita ingin menjadikan 4 slide ini sebagai video. Walaupun tadi yang kita rekam adalah hanya di slide nomor 4. Prosesnya yang akan kita lakukan adalah di file, kemudian klik export, lalu ada pilihan create a video. Nah, kemudian apa yang akan muncul adalah kalau kita mau create video, resolusinya seperti apa. Kalau kita lihat pilihannya ada 4K, ini resolusi paling tinggi. Kalau yang standar, mungkin konsekuensinya terhadap ketajaman gambar. Kalau mau sangat tajam, terlebih kalau mungkin memang videonya mengandung detail-detail tertentu, mungkin akan sebaiknya menggunakan dengan resolusi yang tinggi. Nah, permasalahannya adalah kalau kita menggunakan resolusi yang tinggi, konsekuensinya nanti pertama ukuran file videonya akan menjadi besar dan juga akan eh, proses waktu converting menjadi videonya itu membutuhkan waktu yang agak lama. Dengan spesifikasi laptop standar, komputer standar, biasanya dengan ukuran HD untuk durasi katakanlah 20 menit, proses create videonya biasanya 3 kali lipat dari durasi videonya. Jadi kalau 20 menit nanti akan jadinya 1 jam. Kita klik eh, create video. Di sini untuk keterangan second spent on each slide. Jadi kalau ada suatu slide tanpa recordingnya, maka slide tersebut akan ditampilkan di sini defaultnya 5 detik. Jadi kalau tadi kita lihat di sini ada slide 1, slide 2, slide 3 tidak kita buat rekamannya, maka nanti pada saat dijadikan sebagai video, slide 1 akan tayang 5 detik, slide 2 5 detik, slide 3 5 detik, slide 4 tergantung tadi berapa banyak durasi waktu yang kita gunakan untuk merekam video di slide nomor 4 ini. Oke, kita ulangi lagi, file, export, create a video, ini default 5 detik, oke aja. Lalu saya pakai resolusi yang kecil ya supaya cepat, create a video. Nanti akan ditanyakan ada di posisi mana letak filenya. Saya taruh di desktop. Ini misalkan video trial 1, lalu saya save. Ini proses recordingnya. Sekali lagi akan gantung pertama resolusi yang kita pilih, kemudian juga spesifikasi dari komputer yang digunakan. Semakin tinggi spesifikasinya, semakin cepat proses pembuatan menjadi videonya. Nanti kalau sudah selesai, nanti akan ada di dalam lokasi yang tadi kita pilih. Ini sudah ada. Kalau kita jalankan filenya, kita lihat tadi slide 1, slide 2, slide 3 itu berjalannya cuma 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, pindah ke slide yang ketiga sekarang, lalu slide keempat ada isinya. Kita akan coba dalam hal ini memunculkan gambarnya, nanti ada di sini. Oke. Kalau tidak dimunculkan gambarnya, bukan berarti tidak ada, tetapi ada, tapi tidak tayang di sini. Oke, kita coba lihat. Ya, selamat mencoba untuk membuat videonya. Terima kasih.